Salam sehat para pemirsa Viga TV. Jumpa lagi dengan saya, Satrija Sumargo dalam acara Rumah Etik. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu hot, yaitu mafia alat kesehatan. Saya tertarik mengangkat topik ini setelah melihat tayangan live streaming Ruang AD Spesial yang live dari Bandung pada tanggal 13 Juli 2022 yang lalu. Pemirsa yang tertarik untuk menyaksikan tayang ini secara lengkap dapat memasuki link YouTube berikut ini. Saya sangat tertarik dengan fakta bahwa pada tahun 2022 ini, mafia Alkes masih saja beredar di mana-mana. Hal ini tentu tidak sehat untuk tata kelola usaha Alkes secara umum dan kemandirian Alkes secara khusus. Tentu saja selalu ada orang yang tidak setuju dengan pendapat saya. Mereka mungkin berkata bahwa yang meributkan mafia itu hanyalah orang sirik yang tidak bisa memenangkan pasar. Tapi saya katakan pada episode sebelumnya, persaingan di pasar seharusnya dilakukan dengan sehat. Karena semua jenis persaingan tidak sehat akan membawa masalah kepada semua pihak. Bahkan kepada si pelaku persaingan tidak sehat sendiri dalam jangka panjang. Mafia tidak tertarik kepada konsep apapun atau kepentingan apapun kecuali kepentingan mereka sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Mafia bersifat opportunities dan tidak peduli apapun atau siapapun. Mereka bisa berada dimanapun dan bisa berkedok sebagai apapun, baik sebagai pengusaha Alkes, petugas pengadaan di Fashiankes, pemerintahan, dan lain-lain. Mereka bekerja di luar sistem yang ada, bahkan berusaha untuk menghancurkan sistem yang agar mereka bisa menyelinap masuk. Saya setuju dengan kesimpulan pada talk show tersebut, yaitu kemandirian Alkes tidak akan pernah terjadi selama mafia Alkes dibiarkan beroperasi. Sebetulnya, sistem pengadaan yang dibangun pemerintahan saat ini, yaitu pengadaan daring melalui katalog elektronik LKPP, merupakan cara yang sangat baik untuk mencegah beroperasinya mafia Alkes. Sebaiknya, sistem ini bisa diperluas kepada pengadaan di rumah sakit swasta, karena menurut talk show tersebut, rumah sakit swasta juga belum terbebas dari mafia. Sampai kadang-kadang alat kesehatan yang tidak memiliki nomor izin edar pun bisa dibeli, asalkan murah dan ada bagian keuntungan yang besar untuk mafia. Mafia bukan hanya bekerja dengan menyumbat jalur distribusi, tapi juga bisa menggagalkan proses pembelian yang adil dengan melakukan penguncian spesifikasi atau mensyaratkan uji-uji tertentu yang belum tentu diperlukan atau diperlukan, tetapi bisa diperoleh dengan berbagai cara. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36/2009 Pasal 106, maka persyaratan peredaran produk adalah nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu yang memiliki awalan AKL untuk produk impor dan AKD untuk produk lokal. Diikutin dengan 14, seharusnya tidak ada persyaratan lain untuk pengadaan selain NIE dari Kemenkes RI, karena Kemenkes RI telah memiliki standar pendaftaran produk yang tinggi dan standar dengan negara-negara lain di dunia. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa pihak yang memiliki persyaratan mutu adalah mafia. Tapi yang saya maksudkan, persyaratan mutu seyogianya diminta untuk kepentingan K4, keamanan, kualitas kerja, dan ketersediaan, dan dikoordinasikan melalui pihak yang mendapatkan wewenang dari undang-undang, yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes Republik Indonesia. Dengan begitu, persyaratan mutu menjadi transparan, adil, dan bermanfaat. Akhir kata, marilah kita renungkan bersama bahwa kode etika adalah bagi dunia usaha Alkes bukan sekedar untuk gengsi atau formalitas. Kita harus selalu mengingat bahwa alat kesehatan dan laboratorium yang kita jual
suatu saat mungkin dipergunakan dan digunakan oleh orang yang kita kasihi. Bila saat itu tiba, jangan sampai orang yang kita kasihi mendapat masalah karena keamanan, kualitas, kinerja, atau ketersediaan, keempat tadi. Dan kemungkinan ini bisa sangat dikurangi bila kita meniadakan mafia alkes dari rantai pasok alat kesehatan. Saya Satrijah Sumarko, sampai jumpa dalam episode Rumah Etik berikutnya.